Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin muslimat hadirin hadirat rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita kembali terus akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melanjutkan majelis ilmu, majelis dalam suasana wabah dan majelis dalam bentuk yang lain, tetap bertatap muka walaupun tidak dalam satu tempat. Namun ini adalah di antara upaya kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan hadir kita di majelis seperti ini, dan talabul ilmi kita ini hanya untuk mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pahala kebaikan besok ketika di akhirat, dan syukur mendapatkan juga balasan kebaikan di dunia ini. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau di pertemuan yang telah berlalu kita mengawali kembali kajian fikih Asmaul Husna berkaitan tentang Asmaul Husna dilihat dari sisi makna-maknanya. Maka sekarang kita akan memasuki kajian yang baru, lanjutan yang kemarin, bahwasanya antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu ada yang saling dikaitkan antara satu dengan yang lain. Ada keterkaitan, ada iqtiran, ada hubungan antara satu nama dengan yang lainnya, yang itu jelas terulang sekian kali di dalam Al-Quran. Beberapa nama Allah Subhanahu wa taala dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran dengan Asmaul Husnanya, mengakhiri ayat atau dalam tengah ayat, misalnya ada nama Allah As-Sami'ul Basir, kemudian ada lagi misalnya Al-Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghaniyul Hamid dan sebagainya. Maka ini ketika kita membaca tafsiran dari ayat-ayat tersebut akan mendapatkan begitu luar biasa hubungan antara nama-nama itu dan keterkaitan yang sangat-sangat erat sekali, menunjukkan betapa mulia dan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, misalnya kita lihat ada banyak ayat yang menghubungkan antara dua nama, Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Di dalam banyak ayat diakhiri dengan Al-Aziz, Allah yang maha penuh dengan izzah, penuh dengan kemuliaan, dan Al-Hakim, Allah yang penuh dengan hikmah. Kata Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan ketika dikumpulkan kedua nama ini, wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar. Ketika dua nama dikumpulkan, ini menunjukkan masing-masing memiliki kesempurnaan yang berbeda. Wahwa, yaitu anna izzatahu ta'ala makrunun bil hikmah, bahwa izzahnya Allah, yakni kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini mesti akan dikaitkan dengan hikmahnya. Fa izzatuhu la taqtadi dzulman wa jawran wa sau'a fi'lin. Maka izzahnya, kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terkandung di dalamnya kezaliman, keburukan, kenistaan. Tidak akan ada sedikit pun keburukan yang terkandung dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qad yakunu min a'izza'il makhluqin, sebagaimana ini mungkin dilakukan orang-orang yang dianggap mulia dari kalangan makhluk.
Ada orang-orang yang dianggap mulia dari kalangan makhluk, namun ternyata kemuliaannya menunjukkan ada kezaliman yang pernah dia lakukan. Dianggap mulia oleh sebagian kelompok, sebagian orang, namun ternyata dia justru banyak melakukan keburukan-keburukan. Dan itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa innal aziza minhum qad ta'khudhuhu al-'izzatu bil itsmi. Ada sebagian manusia yang dianggap aziz, dia memiliki kemuliaan, kebesaran, dianggap tokoh dan sebagainya, tapi ta'khudhuhu al-'izzatu bil itsm. Dia dijadikan mulia seperti itu, ditokohkan karena dosa yang dilakukan. Fayadhlimu wa yajuru wa yasi'u tasarruf, sehingga dia banyak berbuat zalim dan berbuat keburukan-keburukan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sedikit pun perbuatannya berkaitan dengan kezaliman. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah taala tidak akan pernah menzalimi bahkan sebiji dzarrah sekalipun. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu makrunani bil 'izzil kamil. Maka demikian pula ketika dikumpulkan itu Allah memiliki nama Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Hakim, maka setiap hukum yang Allah berlakukan itu pastilah punya hikmah, yang hikmahnya berkait dengan kemuliaan itu. Bi khilafi hukmul makhluk wa hikmatuhu fa innahuma ya'tadi adzul. Beda dengan hukum yang ditetapkan oleh makhluk, karena hukum yang ditetapkan makhluk itu akan banyak berkaitan dengan kehinaan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hukumnya berkait dengan al-'izz atau kemuliaan. Ini misal yang pertama. Jadi sangat terkait sekali antara nama Al-Aziz dan Al-Hakim, maka disebutkan dalam Al-Quran banyak nama-nama Al-Aziz dan Al-Hakim ini terulang di setiap akhir ayat. Kemudian yang berikutnya ada hubungan antara nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya Al-Ghaniyul Al-Hamid. Al-Ghaniyul Hamid, Allah yang Maha Ghani, Allah yang Maha Kaya. Al-Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Di antaranya surat Luqman ayat 26 misalnya, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyul hamid. Dalam ayat yang lain, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Ghani adalah sifatun kamal, sifat yang sempurna, kekayaan yang tiada batas, kekayaan yang betul-betul sempurna. Walhamdu sifatun kamal kadzalik. Demikian juga pujian Allah, ini adalah sifat yang sempurna, yang semua perbuatan Allah itu layak untuk dipuji. Wastima'il ghina ma'al hamdi kamalul akhar. Adapun kalau antara kekayaan atau kemahakayaan dan kemahapujiannya Allah itu dikumpulkan, ini ada kesempurnaan yang lain. Jadi kekayaannya Allah itu ada kesempurnaannya, kemudian pujian bagi Allah juga memiliki kesempurnaan tersendiri. Jika dikumpulkan ada juga kesempurnaan yang lain. Kata beliau hafizahullah taala, falahu tsana'un min ghina wa tsana'un min hamdi wa tsana'un min istima'ihima. Maka Allah memiliki kesempurnaan sifat dari kekayaannya dan sempurna sifat dari pujian yang layak baginya, dan kesempurnaan dari terkumpul antara keduanya. Yang muliakan, ini kalau dikumpulkan dalam sebuah ayat, kita akan melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan nama Al-Ghani Al-Hamid tadi itu, maka kita mendapatkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menetapkan Allah yang memiliki langit-langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, Masya Allah betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekalipun tidak ada yang bisa memiliki apa yang Allah miliki, bahkan sedikit pun tidak akan mampu mencapainya. Di ayat Luqman tadi Allah taala berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghani. Kalau Allah memastikan dirinya memiliki seluruh langit dan bumi ini, maka itulah kayaknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin jadi rajanya dunia itu, tapi belum tentu juga orang-orang dunia ini akan tunduk padanya. Mungkin manusia bisa
menguasai langit. Namun ingat, langit senantiasa meluas, maka tidak mungkin dia akan memiliki keseluruhannya itu. Tapi Allah Azza wa Jalla memiliki keduanya. Bahkan Allah pastikan manusia semua dalam keadaan fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Antum semua fakir, butuh. Butuhnya dipastikan pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuqara'u ilallah. Karena Allah yang Maha Ghani, Allah yang Maha Kaya. Sehingga kekayaannya tidak ada kekayaan yang bisa ditandingi sedikit pun oleh makhluk. Nah, kemudian yang muliakan, misalnya ada seorang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Matsalan man syakarallaha ala ni'amaihi wa hamadahu subhanahu ala fadlih." Kalau ada orang yang mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat Allah, kemudian memuji Allah atas fadilah dan pemberiannya, fa innahu subhanahu ahlul hamdi wa tsana lahul hamdu kulluhu fil ula wal akhirah. Maka sungguh Allah Ta'ala lah yang memang layak untuk dipuji dan diberi pujian itu dari awal sampai akhir. Wa hamadul hamidin wa syakra syakirin. Orang-orang yang bertahmid dari awal manusia itu ada sampai yang terakhir manusia itu ada, maka itulah yang kemudian nanti akan hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazidu mulkahu syai'an. Dan perhatikan, kalau seandainya ada orang yang mensyukuri Allah kemudian memuji Allah, pujian-pujian itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tetap Maha Kuasa dan kekuasaannya sangat luas sekali, maha luas sekali. Dan inilah makna Al-Ghani. Hakikat kekayaannya Allah itu tidak akan kemudian berkurang dengan celaan siapapun dan tidak akan bertambah dengan pujian siapapun. Kata beliau, lahul hamdu kullu fil ula li'annahu subhanahu al-ghani fala tanfa'uhu ta'atun man ata'. Jadi kekayaannya Allah tidak akan pernah memberinya manfaat ketaatan orang yang mentaati, wala taduru ma'siyatun man 'asa. Demikian juga tidak akan bermudarat pada kekayaannya Allah itu siapapun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat penjelasan dari kata beliau ini, kita akan semakin menyadari bahwasanya ketaatan itu, ibadah itu, itulah yang kita butuhkan. Bukan Allah yang butuh kita, namun kitalah yang sejatinya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hakikat ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Antumlah yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Kembali dari kebaikan syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Namun sebaliknya, siapa yang kufur, siapa yang ingkar pada Allah, maka Allah tetap Maha Ghani, Maha Kaya, dan Allah yang tetap layak untuk dipuji. Ini contoh yang kedua ketika ada keterkaitan antara nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya adalah yang ketiga, terkaitnya antara nama Allah Al-Aziz Ar-Rahim misalnya. Ini sangat banyak terulang di dalam surat Asy-Syu'ara. Setiap mengakhiri kisah tentang para nabi bersama umat-umatnya, maka Allah Ta'ala mengakhiri kisah itu wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu wahai Nabi, dialah Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Aziz yang penuh dengan kebesaran, yang maha besar, maha kemuliaan, dan Rahim yang maha penyayang, yang maha pengasih. Wa fihi dalalatun ala anna ma qadarahu Allahu li anbiya'ihi minan nasr wa ta'yid rifah min athir rahmatil. Di sini ada petunjuk bahwasanya apa yang Allah takdirkan pada para nabinya dari kemenangan, dukungan, diangkat derajat-derajat mereka itu adalah pengaruh dari rahmat Allah allati ikhtassahum biha, yang Allah khususkan untuk mereka. Fakana lahum hafizan wa mu'ayyidan wa nasiran wa mu'inan. Maka Allah senantiasa akan menjaga, mendukung, menolong dan membantu para nabi itu.
wa ma qaddarahu li'a'daihim minal khudlan wal hirman wal 'uqubah wan nakal min athar izzah. Dan apa yang Allah takdirkan untuk musuh-musuh para nabi itu dari kehinaan kepada mereka, ya, hukuman untuk mereka, azab untuk mereka, ini juga pengaruh izzahnya Allah. Ketika Allah maha mulia, maha besar, maha agung, maka Allah tunjukkan keagungannya itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ketika Allah memastikan Allah maha rahim, rahmat Allah itu adalah untuk para nabi-nabinya. Nah, ini sehingga dihubungkan antara Al-Aziz, Ar-Rahim. Aziz dulu, izzahnya dulu, besarnya dulu itu yang diutamakan karena itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dan itu adalah berpengaruh kepada rahmat Allah yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya. Alaihi wassalatu wassalam. Kemudian hubungan nama yang lain diantaranya adalah Al-Aziz, Al-Alim. Al-Azizul Alim. Ini juga banyak terulang di dalam Al-Quran. Di antaranya misalnya surat Al-An'am ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, Falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Ayat yang lain, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat yang lain surat Fussilat, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Allah yang maha aziz, Allah yang maha alim. Afada hadzal khatam al-mushtamal 'ala al-jam'i baina hadhihi ismain anna hadha taqdir al-muhkam al-mutqin sadir 'an 'izzatihi wa 'ilmihi. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini yang berkaitan dengan nama Al-Aziz dan Alim ini banyak berkaitan dengan kejadian alam, kejadian di dunia ini. Allah yang menjadikan malam sebagai tempat yang tenang, Allah yang telah menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan. Surat Al-An'am ayat 96, itulah ukuran yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Aziz, Allah yang Maha Alim. Kemudian kata Allah lagi, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu dia beredar pada tempat peredarannya, pada orbitnya. Itulah ukuran yang telah Allah tetapkan. Dzalika taqdirul azizil alim. Kemudian dalam ayat yang lain satunya, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Kami hiasi langit-langit dunia itu dengan lampu-lampu dan penjagaan. Itulah takdirul azizil alim. Azizil alim kemudian diawali dengan takdir, ukuran, dengan perhitungan yang telah Allah tetapkan. Dan masya Allah, perhitungan daripada yang di langit itu hanya Allah yang bisa menetapkan kapan hari-hari itu berlalu, kapan malam, kapan siang. Manusia menemukan mungkin setelah sekian lama, namun Allah tetapkan waktu-waktu itu. Allah kemudian juga tetapkan ternyata manusia bisa menemukan, oh bahwasanya bulan itu bisa kita hitung sebagai alat untuk patokan waktu, matahari pun demikian. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan kejadian alam-alam itu sebagai tanda-tanda kekuasaannya, maka Allah mengakhiri ayat itu dengan Al-Aziz, Allah yang maha besar, dan Allah yang maha alim. Kenapa maha alim? Ya karena ilmu yang Allah miliki ini tentunya lebih dari apa yang diketahui oleh manusia. Manusia taunya mungkin planet yang terjauh, planet apa, misalnya Pluto misalnya, namun Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang ada di balik semua itu. Manusia mengetahui bagaimana bulan-bulan itu, kemudian manusia menetapkan bulan itu ternyata 12. Allah tetapkan memang 12 bulan itu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Namun ternyata bulan-bulan itu berbeda antara bulan yang ditetapkan dengan metode syamsiyah dan metode qamariyah, dengan masihiyah dan dengan hijriyah. Jadi ini adalah ilmunya manusia. Namun Allah tetapkan, Allah yang maha mengetahui ilmu-ilmu itu, sehingga Allah mengakhiri ayat ini dengan Al-Azizul Alim. Ilmu yang dimiliki manusia itu lebih sedikit jauh dari apa yang Allah ketahui. Nah, ini keilmuan yang bisa kita ambil dari kejadian alam, maka ini nanti bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara nama-nama yang berkait di dalam Al-Quran
adalah As-Sami'ul Alim. As-Sami'ul Alim ini beberapa ayat di dalam kaitan kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Allah mengumpulkan kedua nama ini. Ketika kita isti'adah atau minta perlindungan dari Allah kepada Allah dari syaitan, maka kemudian kita mengumpulkan As-Sami'ul Alim. Ada dua tempat dalam surah Al-A'raf, misalnya Allah mengatakan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ya, kalau syaitan mengganggu Anda dengan gangguannya itu, maka isti'adahlah, minta perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam ayat yang lain surat Fussilat hampir sama ayatnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Ya, di sini ada tambahan penekanan, innahu huwas samiul alim. Kemudian juga kedua nama ini datang dalam kaitannya dengan minta perlindungan dari keburukan manusia. Namun tidak As-Sami'ul Alim, tapi As-Sami'ul Basir. Di dalam surat Ghafir Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum baligh fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Ini ketika mengakhiri ayat itu karena keterkaitan dengan isti'adah terhadap syaitan, Allah Ta'ala mengakhiri dengan As-Sami'ul Alim. Kemudian ketika mengakhiri ayat itu dengan keburukan manusia, berlindung dari keburukan manusia, maka As-Sami'ul Basir. Rahasianya adalah ternyata ayat ini Masya Allah sangat berhubungan nama-nama Allah ini, dan ini memang sengaja betul Allah wahyukan demikian, karena memang As-Sami'ul Basir itu dikaitkan dengan keburukan manusia, manusia terlihat. Jadi As-Sami' Allah Maha mendengar, Al-Basir Allah Maha melihat. Demikian juga manusia bisa mendengar, manusia bisa melihat keburukan manusia-manusia yang lain. Sedangkan syaitan, kenapa bukan As-Sami'ul Basir? Karena syaitan tidak menampakkan dirinya, sehingga menyebutkan As-Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar, dan Allah tahu kalau dia itu digoda oleh syaitan. Mungkin orang itu nggak tahu karena nggak melihat, sehingga menggunakan As-Sami' Al-Alim itu kalau pelindung dari syaitan. Mungkin isti'adah yang mungkin kita kenal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini tambahannya memang seperti itu. Bagaimana kalau diganti dengan a'udzubillahi samiil basir minasyaitonir rajim? Wah, mungkin berarti itu setannya kelihatan. Setannya kelihatan. Tapi ya kalau kita sesuai dengan sunnahnya, doanya memang menggunakan nama As-Sami' Al-Alim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tapi ini berkaitan dengan pelindungan, isti'adah, menggunakan As-Sami' Al-Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui syaitan yang mengganggu manusia itu. Nah, kita mungkin mendengar, tapi kita mungkin nggak tahu kalau sedang diganggu. Nah, kita mungkin mendengar, kita mungkin melihat. Nah, itu kalau melihat dan bisa mendengar, itu berarti kita berlindung pada Allah dari keburukan manusia-manusia. Fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Kemudian yang berikutnya, ayat yang diakhiri dengan nama Allah Wasi'un Alim. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan infak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masya Allah, ini nama Allah yang sangat mulia. Ketika diletakkan akhir ayat ini sangat-sangat sesuai dengan apa yang ditetapkan, sehingga kata Profesor Abdul Razak menyebutkan wahyu mutabikun lisyaq, ini betul-betul sesuai dengan apa yang ditetapkan. Semua sesuai, tapi mutabiknya di sini Masya Allah.
Di antara faedahnya kata beliau, wa minal fawaidi annahu 'alal 'abdi alla yastab'ida hadhihi al-mudha'afah fa inal mudha'afah wasi'ul 'ata'. Di antara faedahnya kalau kita baca ayat ini ya, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang tumbuh menjadi 7 bulir, setiap bulirnya tumbuh jadi 7 cabang, kemudian setiap itunya menjadi 100 habbah, 100 bijian yang lain. Wallahu yudha'iful masya, namun Allah yudha'if, akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Maknanya bisa jadi tidak cuma 700, dari 1 menjadi 700. Maka Allah katakan wallahu wasi'un alim. Nah, faedahnya dalam ayat ini, kalau kita memahami ayat ini, mungkin berpikiran kalau infak nanti akan dilipat gandakan menjadi sekian kali kan, 700 kali kan misalnya. Kata beliau di sini, faedahnya adalah 'alal 'abdi an la yastab'ida. Seorang hamba jangan sampai merasa jauh dari pelipat gandaan itu. Artinya jangan sampai kemudian kita menganggap apa yang keluar dari harta kita itu akan berkurang. Jangan sampai yastab'id, menganggap berkurang, menganggap jauh harta kita ketika kita infakkan. Kenapa? Kata beliau, fa innal mudha'ifa wasi'un 'ata', karena Allah yang Maha melipat gandakan itu wasi'. Jadi ayatnya kan diakhiri dengan wasi'un alim. Allah Maha luas dalam melipat gandakan pahala itu, melipat gandakan kebaikan itu. Wasi'ul 'ata', wasi'ul ghina, wasi'ul fadl. Allah kayanya sangat luas, Allah fadilahnya sangat luas, Allah pemberinya sangat luas. Nah, ini kalau kita nanti masuk bab tentang nama Allah wasi', Allah yang maha luas itu masya Allah. Wasi'un goni. Ya, ini bahasa sekarang wisok geni itu wasi'ul goni. Jadi keluasannya, kekayaannya masya Allah. Wa ma'a dzalika fala yudhannu anna sa'ata 'ata'i taqtadi husulha likulli ahadin. Dan jangan sampai memahami, jangan sampai dzon atau berprasangka bahwa luas pemberian Allah itu hanya diberikan kepada satu orang kemudian nanti akan hilang ke orang yang lain. Enggak itu. Kenapa? Kata beliau, fa innahu alimun biman tasluh lahu hadil mudha'afah. Allah Maha mengetahui, jadi wasi'un alim, Allah Maha mengetahui siapa yang layak diberikan dan semua mesti akan diberikan dalam melipat gandaan pahala-pahala itu. Dan yang perlu kita ingat, tidak akan mengurangi kekayaan Allah seandainya seluruh manusia infak. Seandainya seluruh manusia saling menginfakkan harta-hartanya itu tidak akan pernah mengurangi wasi'nya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak akan mengurangi pahala yang Allah miliki. Maka Allah kemudian mengatakan wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu akan berikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki, kepemilikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Wasi', Maha Alim. Siapa yang diberikan mulk atau kekuasaan wilayah Allah Subhanahu wa taala itu, masya Allah, betapa orang itu akan kemudian memiliki harta yang begitu banyak. Namun ternyata Allah tetap mengatakan wallahu wasi'un alim. Siapapun yang jadi malik, jadi raja, jadi apa yang punya sekian banyak dunia ini, itu tidak akan pernah kemudian bisa mendekati kemahaluasan Allah Azza wa Jalla, wasi'nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini yang perlu kita pahami, bahwa kalau kedua nama ini kemudian digabungkan, maka dalam menginfakkan harta itu mestinya kita harus meyakini Allah akan melipat gandakan pahala itu. Namun pahala yang mesti kita cari haruslah yang di akhirat, jangan di dunia. Karena nanti kalau didulukan di dunia nanti nyesel justru ketika di akhirat. Nah, kalau kita mintanya di akhirat, maka nanti akan mendapatkan begitu luas kebaikannya ini, dan itulah yang mesti akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang terakhir di antara nama-nama yang memiliki hubungan yang Allah Ta'ala tuliskan di dalam Al-Quran, At-Tawwabur Rahim. At-Tawwabur Rahim. Allah yang maha menerima taubat dan Allah yang maha rahim. Di antaranya adalah
ketika mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam saat beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kemudian mengisahkan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam mendapatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat, kata-kata yang kemudian digunakan untuk bertobat. Fataba alaihi. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian setelah mengucapkan kata-kata itu, doa-doa itu, Allah taala tetapkan innahu wat tawwab. Allah itu Maha menerima taubat. Tawab ini tidak cuma 1-2 taubat yang diterima. Itu banyak pertobatan yang diterima. Karena kalau 1-2 taubat saja menggunakan kata-kata taib, taibun, yang menerima taubat, 1-2 kali taubat. Tapi tawab itu yang banyak menerima taubat, Maha menerima taubat. Artinya manusia semua mesti berbuat kesalahan, dan banyak manusia masih kemudian taubat, minimal istighfar dari apa yang dia perbuat itu. Allah menerima istighfarnya manusia, menerima taubatnya manusia, mengampuni kesalahan-kesalahan manusia, sehingga Allah tetapkan Allah Tawwab. Allah Maha banyak menerima taubat. Dan tidak cuma diterima tok, setelah diterima pun bahkan diberikan kebaikan setelah itu. Karena orang yang, masya Allah, orang yang bertobat kemudian dia berazam berbuat kebaikan, itulah kebaikan yang dilakukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, diarahkan untuk berbuat kebaikan. Ayat yang lain Allah taala mengatakan summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya. Kemudian Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Rahim, Maha penyayang. Wa qaluhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima banyak taubat dan Maha Rahim. Kata beliau di sini, ayat-ayat yang berkaitan dengan At-Tawwabur Rahim, ya, ini pasti akan berkaitan saat menyebutkan rahmat, maghfirah, taufik, dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan maha lembutnya Allah, kemudian taufiknya Allah, kemudian ampunan Allah dan rahmatnya, ini Allah mengakhiri ayatnya dengan At-Tawwabur Rahim. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwabur rahim aqbala biqulubi taibin ilaihi wa faqahum li fi'il asbab allati yatubu alaihim wa yarhamu bihim. Jadi ketika Allah taala kemudian menerima hati-hati orang-orang yang bertaubat, Allah kemudian akan memberi taufik mereka untuk berbuat sebab-sebab yang bisa menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak cuman sekedar tobat. Maka tobat yang nasuha kan seperti itu, berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga nanti akan berbuat kebaikan setelah itu. Orang yang taubatnya Allah terima, di antara cirinya adalah ketika dia kemudian berbuat kebajikan setelah itu. Jadi ajrul hasanati al hasanati ba'daha. Balasan dari kebaikan itu kebaikan yang setelahnya. Orang kalau sudah berbuat kebaikan, habis itu dia istiqomah kebaikan, nanti itulah ciri orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Orang yang bertobat pun seperti itu, ketika sudah tidak akan bermaksiat, maka kemudian dia bertobat, terus setelah itu kalau dia maksiat lagi, berarti bisa jadi tobatnya dulu masih belum sempurna, atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu diluruskan dalam pertobatannya itu. Sedangkan kalau misalnya tobatnya nasuha, betul-betul benar, tidak ada niatan beli untuk melakukannya, maka nanti akan diberikan kebaikan-kebaikan, dan semua kebaikan itu dilakukan manusia atas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat rahimah Allah azza wa jalla. Ini jangan muliakan yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Masih ada berapa nama sebenarnya, nanti kalau kita sudah masuk ke materi tentang nama-nama Allah akan lebih detail lagi, ya. Ketika masuk nama Al-Aziz, apa saja di antara nama-nama Aziz yang dikaitkan dengannya akan kita semakin ketahui. Ketika masuk nama-nama Ar-Rahim misalnya, nama apa saja yang dikaitkan dengannya akan kita semakin detailkan di situ. Ini di antara nama-nama itu
Jadi intinya adalah kajian pada malam hari ini bahwa nama-nama Allah adalah saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika ada kaitannya atau dikaitkan di dalam ayat, berarti itu menunjukkan kesempurnaan yang khusus. Masing-masing punya kesempurnaan maknanya, tapi ketika digabungkan itu punya kesempurnaan makna yang lebih. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.